Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulusna, mahasiswa Satya Anarwah Kala Tungkal dengan prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas UTS dari Bapak Z. Haryanto SHMH dengan mata kuliah Filsafat Umum dan dengan materi Agama dan Filsafat. Dan kali ini saya akan membahas mengenai agama dan filsafat ini dengan pembahasan 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian agama dan klasifikasi agama, pemikiran kepercayaan dalam filsafat, dan yang terakhir adalah kepercayaan dalam agama. Dan sebelum saya memulai pembahasannya, saya menyampaikan beribu mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan saya ada kesalahan atau kehilafan. Dan itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah suatu sistem keyakinan, ibadah, dan kepercayaan atau keimanan manusia terhadap kehidupannya, hubungannya dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya atau alamnya. Pengertian agama ini adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhannya, yaitu kepada Tuhan yang mereka percayai, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Dan agama besar yang dianut di Indonesia ini adalah agama Islam, Kristen, Katolik atau Protestan, Hindu dan Buddha, dan Konghucu. Kemudian klasifikasi agama. Klasifikasi agama dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama wahyu dan non-wahyu. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya, serta pesannya disebarkan kepada segenap umat manusia. Agama wahyu timbul di daerah-daerah yang secara historis di bawah pengaruh ras Semitik, dan sumber utama ketentuan baik dan buruknya dalam agama adalah kitab suci. Yang termasuk agama wahyu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian agama non-wahyu. Nah, agama non-wahyu ini pengertiannya kebalikan dari pengertian agama wahyu, yaitu agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi. Ketentuan baik dan buruknya bukan sumber utama dari kitab suci, dan ia terlahir di luar area Timur Tengah dan luar wilayah pengaruh ras Semitik. Dan ajaran agama non-wahyu ini bersendiri bersifat tidak misionaris, kabur, dan sangat elastis. Agama non-wahyu memberikan arah dan jalan yang hanya pada aspek tertentu saja. Yang termasuk agama non-wahyu itu sendiri adalah Hindu, Buddha, dan Konfusianisme. Adapun jenis klasifikasi agama yang kedua adalah misionaris dan non-misionaris. Pengertian agama misionaris adalah agama yang ajarannya mengharuskan penganutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Agama yang tergolong misionaris hanya Islam, akan tetapi pada perkembangan berikutnya, Kristen dan Buddha menjadi agama misionaris. Adapun pengertian agama non-misionaris adalah agama yang ajarannya tidak mengharuskan penganutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Dan yang terakhir adalah jenis klasifikasi agama yang ketiga, yaitu
Rasial dan universal. Ditinjau dari segi rasial dan geografis, agama di dunia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Semitik, Arya, dan Mongolia. Yang termasuk agama Semitik adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan termasuk golongan Arya adalah Hindu, Jainisme, Sikhisme, dan Zoroastrianisme. Sedangkan yang termasuk golongan Mongolian adalah Konfusianisme, Taoisme, dan Shintoisme. Pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran dan kepercayaan. Secara lebih khusus dijelaskan dalam buku filsafat skolastik bahwa agama adalah kaidah atau kepercayaan yang diwahyukan dan yang mengharuskan keimanan. Sedangkan filsafat ini adalah penyelidikan pikiran yang didasarkan atas dalil-dalil pikiran, itu yang berasal dari akal pikiran manusia itu sendiri. Kepercayaan dalam filsafat, ini pembahasan yang keempat. Dalam kepercayaan itu tidak dicapai dengan jalan pikiran yang akali, melainkan kepercayaan itulah tidak lain daripada keyakinan. Atas dasar rasionalisme, memilih akal manusia sebagai titik berangkat atau pangkal pikiran. Keyakinan itu dapat dipercaya, dapat dipahami, tapi tidak dapat dibuktikan dengan akal. Kesimpulannya, ilmu filsafat itu artinya tidak otonom. Tiap-tiap filsafat membutuhkan suatu pangkal pikiran atau titik berangkat. Ada yang memilih akal sebagai titik berangkat, ada yang memilih arus hidup. Pemilihan itu tergantung daripada keyakinan ahli pikir sendiri. Keyakinan itu adalah subjektif, yaitu tentang René Descartes, sang penyaksi besar, yaitu es takdir alis jahbana, yang merupakan sanksi akan kebenaran segala pikiran dan tangkapan panca indera. Hanya tidak dapat saksikan bahwa ia sanksi, jadi dia berpikir, jadi dia ada dari sini maju lagi, ia langkah selangkah hingga percaya akan rasionya. Yang terakhir adalah kepercayaan dalam agama. Apabila manusia baik dalam hidupnya sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan atau dalam filsafatnya, ia tidak dapat melepaskan dirinya sama sekali dari kepercayaan itu. Konon apabila dalam agama, faktor kepercayaan ini mutlak dalam agama. Malahan agama tidak lain daripada satu bentuk dan corak kepercayaan, atau dalam arti sesuatu yang diakui dan diterima sebagai kebenaran yang tertinggi. Dalam agama, kepercayaan ini merupakan suatu unsur yang amat sangat penting. Dalam hal ini amat masuk akal alasannya kebenaran yang dipercayai oleh kaum yang beragama. Yakini sebab diberitahukan oleh yang tak dapat berdusta atau Tuhan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.